Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Perkenalkan, nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia. Tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis, dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria. Sehingga ini parah nih. Tenang. Sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu, di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2008 bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan, sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan. Kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen, sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja, saya sudah mengajar ngaji. Sampai ini parah nih. Tenang. Saya dengan lulus Alia. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen dan saya jatuh di dalam dosa. Kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Tolong. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008. Ketika itu juga sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya, sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya. Ini parah nih. Tenang. Dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan. Saya tidak mengerti barang apa ini.
Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit? Tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya. Dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama. Satunya sudah 12 tahun. Ketika itu, 2013, anak-anak saya masih terlalu kecil. Dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan. Nah, sahabat ibu ini bercerita bahwa dia tergoda oleh laki-laki Kristen yang membuatnya melakukan perbuatan dosa. Karena keluarganya tidak setuju, maka ibu ini pindah ke Papua dengan kekasihnya yang Kristen ini tanpa pernikahan. Ibu ini hidup bersama sampai mempunyai 2 orang anak dari hubungannya dengan laki-laki Kristen ini. Sehingga ibu ini murtad karena lebih memilih laki-laki ini daripada keluarganya. Betapa bersyukurnya kita sebagai umat Islam karena Islam melarang keras perbuatan seperti itu, hidup bersama tanpa pernikahan dan melakukan perzinahan sampai-sampai mempunyai anak. Naudzubillahi min dzalik.